Halo guys, perkenalkan nama saya Aiko Hidriawan dengan NIM 2307432. Di sini saya bersama teman saya. Saya Encil Lewanta dengan NIM 2307011438. Saya Clarissa Maria Audrey Purba dengan NIM 2307012237. Saya Tegit dengan NIM 23070143. Saya Micheline Natasha Sitorus dengan NIM 2307014405. Saya Hana Nur Kartika Sari dengan NIM 23070374. Di sini kami akan membahas mengenai ICTM. Stay tune ya. Saya akan menjelaskan tentang Universitas Riau. Universitas Riau merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Riau dan merupakan universitas terluas kedua di Indonesia. Universitas Riau terdapat dua kampus. Yang pertama berada di Toba, Jalan Patimura, nomor 9, Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Dan yang kedua berada di Panam, tepatnya di Jalan Kampus Bina Widya, KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tapan, Kota Pekanbaru, Riau. Universitas Riau memiliki 10 fakultas, di antaranya yaitu Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terakhir Fakultas Teknik. Fakultas yang akan kami bahas yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Universitas Riau didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2000. Fakultas ini memiliki 5 jurusan, yaitu jurusan Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Arsitektur. Kemudian mempunyai 7 program studi sarjana, yaitu Teknik Kimia S1, Teknik Sipil S1, Teknik Elektro S1, Teknik Mesin S1, Teknik Lingkungan S1, Teknik Informatika S1, dan Arsitektur S1. Kemudian mempunyai 5 program studi diploma, yaitu D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Kimia, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, dan D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Kemudian mempunyai 2 program magister, yaitu Magister Teknik Sipil dan Magister Teknik Kimia. Fakultas Teknik Universitas Riau memiliki visi untuk menjadikan fakultas teknik yang unggul dalam bidang riset dan teknologi terapan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Teknik Kimia terbagi menjadi 5 program studi, yaitu Teknik Kimia S1 dengan akreditasi A, Teknik Kimia S2 dengan akreditasi B, Teknik Kimia D3 dengan akreditasi B, Teknik Lingkungan S1 dengan akreditasi B, dan yang terakhir adalah Teknologi Pulp dan Kertas dengan akreditasi B. Program studi Teknologi Pulp dan Kertas B3 berdiri pada tahun 2018 yang berakreditasi B. Program studi ini berdiri karena adanya kerjasama antara PT Riau Andalan Pulp and Paper, Universitas Riau, dan dukungan oleh Tanoto Foundation. Gedung ini terdiri atas 6 ruangan kelas, 1 buah musola, ruangan dosen, ruang membaca, dan 6 buah laboratorium. Nah, jadi sudah kenal kan dengan program studi Teknologi Pulp dan Kertas? Lihat deh, kok warna kertasnya beda ya? Ini pernah kita nggak sih? Ada apa nih? Coba deh, ini warna kertas ini sama warna kertas ini kok warnanya beda ya? Oh iya ya? Kok bisa ya? Iya, ini kan materi kita tentang basic elektro, tepatnya pada proses lingkungan. Gimana prosesnya ya? Adanya perbedaan warna pada kertas disebabkan karena perbedaan kandungan yang dimiliki oleh setiap kertas. Nah, hal ini termasuk dalam proses BCTMP, khususnya pada proses bleaching. Namun, sebelum kita mengenal apa itu proses bleaching dan apa itu proses BCTMP, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang pulp yang merupakan bahan baku dari proses BCTMP. Untuk penjelasan mengenai pulp akan dijelaskan oleh Michelle.
Jadi, PAL merupakan hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat melalui berbagai proses pembuatannya. PAL terdiri dari serat-serat yang digunakan untuk membuat kertas, contohnya seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif lainnya. Selulosa merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan ditemukan pada inti jaringan tumbuhan seperti pada tangkai, batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa pada kayu berfungsi sebagai zat pembentuk, sedangkan pada kertas, selulosa berfungsi sebagai bahan baku. Hemiselulosa merupakan salah satu jenis sel dinding tumbuhan selain selulosa. Dan lignin hemiselulosa merupakan kumpulan dari beberapa polisakarida yang heterogen yang sektosan. Misalnya, itu ada glukan, galkan, dan pentosan. Lignin merupakan senyawa kimia kompleks yang banyak terdapat pada kayu dan merupakan bagian pelengkap pada dinding sel dalam tanaman. Nah, lignin ini berfungsi sebagai pemberi ketegaran pada sel kayu. Untuk kayu yang kuat itu biasanya kadar ligninnya yang tinggi, sedangkan untuk kayu yang lunak kadar ligninnya rendah. Zat ekstraktif merupakan komponen kimia kayu yang memiliki nilai kalor paling tinggi dibandingkan komponen kimia kayu lainnya. Kadar dan jenis zat ekstraktif kayu beragam antara jenis, pada jenis yang sama, bagian pohon, dan bagian kayu, serta dapat berpengaruh terhadap sifat dan penggunaan kayu. Nah teman-teman, ini tadi merupakan bahan-bahan dari pembuatan. Selanjutnya, kertas akan diolah melalui berbagai proses. Salah satu proses yang akan dibahas adalah proses BCTMP. BCTMP adalah singkatan dari Rigid Chemical Mechanical. Ini merupakan jenis pulp kayu yang dihasilkan melalui berbagai kombinasi proses kimia, termo, dan mekanikal. Proses BCTMP ini melibatkan pemisahan serat kayu dengan menggunakan perlakuan mekanis atau penghancuran kayu. Proses ini dilengkapi dengan perlakuan kimia dan pemanasan untuk menghasilkan pulp dengan tingkat kecerdasan dan kekuatan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pulp BCTMP ini sering digunakan pada pembuatan kertas berkualitas tinggi. Proses dari BCTMP ini terdiri dari wood chipping, chip washing, impregnation, refining, bleaching, screening and washing, dan yang terakhir adalah cleaning and storage. Pada awalnya, wood yang telah dichipping atau wood chip akan dimasuk ke pabrik dan akan terkontaminasi dengan bahan-bahan asing seperti batu dan logam. Nah, pada proses pencucian, bahan-bahan asing tersebut akan dihilangkan karena bahan tersebut akan merusak setelah menghalusnya. Chip diumpankan ke sisa tempat chip dan air cucian panas. Lalu, material berat akan mengendap di bagian bawah pemisah serat dan akan dibuang ke suatu wadah. Chip yang sudah dicuci dengan air cucian akan dipindahkan ke suatu wadah, dari mana chip dipompa ke saluran pembuangan serat dengan layar berlubang. Chip yang sudah dikeringkan dipindahkan ke wadah yang sudah dikukus sebelumnya. Impregnation atau sistem impregnasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu pemanasan awal chip bersih dari penguras sekrup diumpankan ke wadah pengukusan atmosferik untuk melunakkan chip dan menggantikan semua udara yang tersisa. Sebuah vibrator di dalam wadah ledakan arus akan mengumpankan chip ke pengumpat sekrup sumbat. Langkah yang kedua yaitu kompresi dan pencucian. Pengumpat sekrup sumbat akan memanfaatkan chip untuk menghilangkan pitch, air, dan udara yang tersisa. Kemudian chip yang sangat terkompresi akan dibuang ke impregnator melalui piston blowback. Pressure dan diulang kembali ke chip mencuci. Langkah ketiga yaitu impregnasi dengan bahan kimia. Piston diakan balik memecahkan chip yang terkompresi sebelum masuk ke dalam impregnasi. Setelah impregnasi penuh, chip dimasukkan ke dalam rangkaian setrap membawa chip ke dalam tempat penyimpanan. Langkah keempat yaitu tempat atensi yang menyediakan faktor reaksi bagi chip yang dilesati. Ini ditambahkan untuk mendapatkan suhu reaksi yang optimum.
pulp jatuh ke dalam seluruh pencampur kimia, di mana ampasnya bercampur dengan bahan kimia pemutih untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang diinginkan. Selanjutnya, siklus pengaduk akan membuang pulp dengan konsistensi tinggi ke menara putih, di mana menara putih dirancang untuk waktu pemutihan yang cukup. Langkah selanjutnya yaitu refining. Refining dengan konsistensi tekanan yang tinggi menawarkan defibrasi chip dengan baik. Kemudian kecepatan tinggi sekret pengumpulan memasukkan chip ke dalam bilah pemutus yang merupakan bagian dari segmen refining untuk menghomogenisasikan chip. Lalu selanjutnya chip memasuki tahap refining untuk defibrasi akhir dengan konsistensi tekanan yang tinggi. Pulp yang telah diputihkan dipompa dengan pompa IC ke mesin press ulir agar efektif pencucian. Daging buah yang sudah dicuci kembali dicampur dengan bahan kimia pemutih dalam suatu pencampuran conveyor scrub dan jatuh ke tangki pemutih tahap kedua. Daging buah dari peti sampah yang belum dimurnikan dipompa dengan konsentrasinya lebih tinggi. Sedangkan daging buah yang dihaluskan kemudian disedihkan. Pulp yang diterima dikirim untuk penebalan di filter cakram, sementara pulp yang ditolak dikirim ke pembersih. Penerimaan pembersih dikirim kembali ke peti latensi, sementara penolakan dikirim ke pengolahan limbah CRS. Penerimaan pulp dari jalur utama dan salinan penolakan diarahkan ke filter cakram untuk dicuci dan dikentalkan sebelum disimpan. Filtrat keruh tinggi kandungan serat dan filtrat bening dengan kandungan serat rendah dialirkan ke ruang terpisah di bagian putih peti air. Pulp dibuang dari filter cakram melalui pipa tegak ke pompa konsistensi sedang. Kemudian pulp tersebut akan dipompa ke mesin pres ulir. Setelah proses pengepresan ulir, pulp tersebut akan jatuh ke pipa tegak dan dari sana akan dikirim ke pompa pres lagi untuk proses pencucian selanjutnya. Kemudian pulp tersebut bisa dibawa ampasnya ke menara penyimpanan. Nah, ini dia proses BCTMP. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa hubungan semiconductor teknologi paling dengan BCTMP? BCTMP atau Bridge Semi Thermomechanical Pulp adalah jenis pulp yang diproduksi dengan menggunakan campuran proses kimiawi, termomekanis, dan pemutihan. Ini melibatkan pemisahan serat kayu dengan menggunakan panas, tekanan, dan bahan kimia. Proses kimia yang digunakan dalam BCTMP mencakup proses pulping kimia atau semi kimia. Chemical pulping di sisi lain adalah pemisahan serat kayu dengan menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan lignin dan zat pengikat lainnya. Proses kimia utama dalam pulp kimia adalah Kraft dan sulfit. Jadi, hubungan antara BCTMP dan chemical pulp adalah fakta bahwa BCTMP menggabungkan unsur-unsur kimia dalam prosesnya, meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada proses Kraft atau sulfit. Dalam BCTMP, proses kimia digunakan bersama dengan suhu tinggi dan tekanan untuk memasukkan serat kayu untuk membuat pulp. BCTMP dikatakan sebagai bentuk hibrida antara proses kimia dan termomekanis dalam membuat pulp. Dalam BCTMP digunakan aspek mekanikal dan termomekanikal dan penggunaan bahan kimia untuk pemutihan pulp. Proses mekanikal dan termomekanikal digunakan untuk memasukkan serat, sedangkan penggunaan bahan kimia digunakan untuk memutihkan dan menghilangkan kadar lignin serta zat warna lainnya. Proses ini memungkinkan untuk mendapatkan pulp dengan karakteristik fisik yang baik dan tingkat keputihan pulp yang baik. Oh iya, dari tadi kita bahas proses BCTMP ini berkali-kali disebutkan kata bleaching. Nah, berarti bleaching menjadi faktor utama perbedaan kertas, sayin, dan air tadi nih. Nah, betul sekali. Bleaching itu merupakan proses menghilangkan kandungan lignin pada pulp dan serat sehingga diperoleh tingkat kecerahan kertas
yang tinggi dan stabil. Sebelumnya dijelaskan bahwa pada sel kayu terdiri dari beberapa molekul. Dua di antaranya yaitu selulosa dan lignin. Selulosa ini merupakan zat yang berfungsi untuk menyusun dinding sel, sedangkan lignin merupakan zat yang berfungsi untuk membantu batang kayu dapat berdiri kokoh dan tegak. Nah, tidak hanya untuk menyusun dinding sel, selulosa juga berfungsi untuk memberikan warna putih pada kayu. Sehingga semakin banyak selulosa, maka semakin putih warna kertas tersebut. Sedangkan lignin dapat menyebabkan warna gelap pada kertas. Sehingga pada pulp yang belum diputihkan, hal itu dikarenakan masih tersisanya kandungan lignin pada pulp tersebut. Makanya bleaching merupakan proses menghilangkan kandungan lignin pada serat kayu. Nah, oleh karena itu, bleaching termasuk ke dalam salah satu proses BCTMP agar diperoleh kertas yang putih. Nah, berarti kertas ini dan kertas angel tidak sama atau berbeda warna disebabkan karena adanya perbedaan proses bleaching ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kertas ini lebih putih. Artinya, lignin yang terkandung dalam kertas ini tidak sebanyak dari kertas angel. Nah teman-teman, udah tahu kan kenapa kertas angel dan siding bisa berbeda warna? Pastinya udah tahu juga dong tentang proses BCTMP. Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai proses BCTMP. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat ya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton ya. Bye-bye. Bye.